Sebelumnya, kalian tahu nggak sih teori manajemen itu apa? Yaitu sekelompok asumsi yang erat berkaitan dan logis dikemukakan untuk menjelaskan hubungan antara dua fakta atau lebih yang dapat diamati serta menyediakan dasar yang mantap untuk memperkirakan peristiwa pada masa depan. Manfaatnya yaitu 1. Memberikan fokus yang mantap untuk memahami peristiwa yang kita alami. 2. Mempermudah kita berkomunikasi secara efisien. 3. Membuat dan menantang kita untuk terus belajar. Manajemen memiliki 3 aliran pemikiran. 1. Aliran klasik, terdiri dari manajemen ilmiah, organisasi klasik. 2. Aliran kemanusiaan, terdiri dari hubungan manusiawi, sumber daya manusia, ilmu perilaku. 3. Aliran manajemen modern, terdiri dari teori sistem, pendekatan kontingensi, manajemen kualitas total. Aliran manajemen ilmiah, yaitu menerangkan secara ilmiah metode terbaik untuk melaksanakan tugas apapun dan untuk menyeleksi, melatih, dan memotivasi pekerja. Tujuannya adalah kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Aliran manajemen ilmiah terdiri dari 4 tokoh. Yang pertama, ada Frederick Taylor dari tahun 1856 sampai 1915. 2. Henry Elgin dari 1861 sampai 1919. 3. Frank Bell Gilbert dari 1868 sampai 1924. 4. William M. Gilbert dari 1878 sampai 1972. Frederick Taylor memiliki 4 prinsip dasar. 1. Perkembangan manajemen ilmiah yang sebenarnya. 2. Seleksi ilmiah para pekerja. 3. Pendidikan dan pengembangan ilmiah para pekerja. 4. Kerjasama bersahabat dan secara pribadi antara manajemen dan tenaga kerja. Henry Elgin, yaitu mempertimbangkan sistem insentif dari Taylor. 1. Memberikan motivasi kepada karyawan yang mampu menyelesaikan tugas yang diberikan melalui insentif atau bonus. 2. Mencatat kemajuan pekerja dan dilakukan secara terbuka serta dicatat pada bagan balok individual atau bagan gen. Gilbert bersaudara. Tujuan akhir dari manajemen ilmiah adalah membantu para pekerja mencapai potensial penuh sebagai manusia. Gilbert terdiri dari 2 pendapat. 1. Mempelajari kelelahan dan gerakan serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja. 2. Perhatian manajemen terhadap pekerja, terutama dalam mencari gerakan yang paling ekonomis sehingga dapat meningkatkan moral pekerja. Tujuan akhir dari manajemen ilmiah adalah membantu para pekerja mencapai potensial penuh sebagai manusia. Kelemahannya yaitu 1. Mengabadikan dimensi perbedaan kemampuan, identitas tugas, kepentingan tugas, otonomi, dan umpat balik. 2. Bekerja semata komponen produksi serupa dengan mesin, diukur dengan stopwatch. Teori organisasi klasik menumbuhkan kebutuhan untuk menemukan pedoman pengelolaan organisasi kompleks. Teori organisasi terdiri dari 4 tokoh. Pertama, Henry Fayol dari 1841 sampai 1925. 2. Max Weber dari 1864 sampai 1920. 3. Mary Parker Follett dari 1868 sampai 1933. 4. Chester E. Barnard dari 1886 sampai 1961. Henry Fayol
Menurut Henry Fayol, manajemen adalah suatu keterampilan yang dapat diajarkan jika prinsip dasarnya dipahami. Henry Fayol memiliki 4 prinsip manajemen. Ada pembagian tugas, wewenang, disiplin, kesatuan komando, kesatuan dalam pengerahan, kepentingan individu di bawah, kepentingan umum, imbalan, sentralisasi, hierarki, ketertiban, keadilan, stabilitas staf, inisiatif, dan semangat kors. Max Weber. Organisasi apapun memiliki orientasi pada bagian sasaran, memerlukan pengendalian peraturan dari semua aktivitasnya dengan hati-hati. 1. Mengembangkan sebuah teori mengenai manajemen birokrasi yang menekankan pada kebutuhan akan hierarki yang ditetapkan dengan ketat untuk mengatur peraturan dan wewenang dengan jelas, atau value oriented. 2. Organisasi ideal pastilah sebuah birokrasi yang aktivitas dan tujuan dipikirkan secara rasional dan pembagian tugas dari para karyawan dinyatakan secara jelas atau logis. 3. Evaluasi presentasi kerja harus didasarkan pada keunggulan di masa lalu atau teknokratik. Mary Parker Follett. Menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni melaksanakan pekerjaan lewat orang lain, yaitu memperkenalkan konsep hubungan manusia dan struktur organisasi. 2. Kelompok merupakan tempat individual dapat menggabungkan bakat yang berbeda-beda menjadi sesuatu yang lebih besar. 3. Fungsi kontrol atau pengendalian yang utuh memperhitungkan bukan hanya individual dan kelompok, tetapi juga pengaruh dari faktor-faktor lingkungan seperti politik, ekonomi, dan biologi. Chester E. Barnett mengidentifikasi organisasi informal dan mempromosikan efektivitas mengenali dan menggunakan kelompok informal di tempat kerja. 1. Orang berkumpul bersama dalam organisasi formal tidak dapat mencapai tujuan jika bekerja sendiri-sendiri. Tetapi, dalam mengajar sasaran organisasi mereka juga harus memuaskan kebutuhan individual masing-masing. 2. Zone of indifference atau area of acceptance. Kecenderungan yang mengkondisikan individual dapat menerima pemerintah yang berada dalam rentang tanggung jawab atau aktivitas yang sudah dikenal. 3. Semakin banyak aktivitas yang termasuk di dalam zona tidak penting, semakin lancar dan semakin kooperatif sebuah organisasi. Teori behavioral. Aliran tingkah laku muncul sebagai akibat dari pendekatan klasik tidak berhasil mencapai produksi efisien dan harmoni di tempat kerja yang memadai. Pada aliran ini digolongkan 2 pendekatan, yaitu gerakan hubungan manusia dan gerakan ilmiah tingkah laku. Teori behavioral terdiri dari 3 tokoh. Yang pertama, Elton Mayo dari tahun 1880 sampai 1949. 2. Abraham Maslow dari 1908 sampai 1970. 3. Douglas MC Grigor dari 1906 sampai 1964. Behavioral management yaitu menekankan sikap, attitude, dan perilaku atau behaviors individu dan proses dalam grup atau kelompok. Mengakui pentingnya proses perilaku dalam tempat kerja. Elton Mayo yaitu gerakan hubungan manusia. Penelitian manusia dalam lingkungan kerja. 1. Pekerja yang mendapatkan perhatian khusus akan bekerja lebih baik dan dapat meningkatkan produktivitas. 2. Pekerja akan bekerja lebih keras jika mereka percaya pihak manajemen memperhatikan kesejahteraan dan perhatian khusus. 3.
Kelompok informal atau lingkungan sosial dari karyawan memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas. Douglas McGregor dan Abraham Maslow. Douglas McGregor dan Abraham Maslow itu berpendapatan memiliki pendapat masing-masing. Kalau McGregor yaitu membedakan dua asumsi dasar alternatif mengenai manusia dan pendekatan mereka terhadap pekerjaan. Dua asumsi tersebut memunculkan teori X dan teori Y. Teori X yaitu pandangan tradisional tentang motivasi. Pada dasarnya, pekerjaan dibenci oleh karyawan sehingga harus diberi motivasi dengan paksaan uang dan pujian. Teori Y, pekerja atau orang yang sudah memiliki motivasi untuk bekerja atau melakukan pekerjaan dengan baik. Menurut Maslow, itu kebutuhan yang memotivasi manusia untuk mendapatkan kepuasan dapat dibuat hierarki. Kebutuhan peringkat bawah harus dipuaskan terlebih dahulu sebelum kebutuhan peringkat yang lebih tinggi dapat dipenuhi. Teori X dan Y, McGregor. McGregor mengajukan dua asumsi tentang sifat manusia, yaitu teori X dan teori Y. Teori X adalah pandangan negatif orang-orang yang mengasumsikan bahwa karyawan tidak menyukai pekerjaan mereka, malas, menghindari tanggung jawab, dan perlu dikendalikan agar dapat bekerja. Teori Y adalah pandangan positif yang mengasumsikan bahwa para karyawan itu kreatif, menikmati pekerjaan, bertanggung jawab, dan berlatih mengembangkan diri. Teori motivasi hierarki kebutuhan Abraham Maslow. 1. Variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang. 2. Setiap jenjang kebutuhan dapat dipenuhi hanya jenjang sebelumnya telah relatif terpuaskan. 3. Pemisahan kebutuhan tidak berarti masing-masing bekerja secara eksklusif. 4. Kebutuhan bekerja tumpang tindih sehingga orang dalam suatu ketika bisa dimotivasi oleh dua kebutuhan atau lebih. Hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan dasar 1 ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan dasar 2 ada kebutuhan keamanan atau safety. Kebutuhan dasar 3 kebutuhan dimiliki dan cinta. Kebutuhan dasar 4, kebutuhan harga diri. Kebutuhan dasar meta, ada kebutuhan aktualisasi diri. Aliran manajemen modern. Aliran manajemen modern berkembang melalui dua jalur yang berbeda. Jalur pertama merupakan perkembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi. Jalur kedua dibangun atas dasar manajemen ilmiah, dikenal sebagai aliran kuantitatif atau operational research dan manajemen sainsi atau manajemen operasi. Prinsip dasar perilaku organisasi dari tokoh manajemen modern. 1. Manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. 2. Manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. 3. Organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai situasi. 4. Pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Aliran kuantitatif. Aliran ini ditandai dengan perkembangan tim-tim riset operasi dalam pemecahan masalah-masalah industri yang didasarkan atas sukses tim-tim riset operasi Inggris pada Perang Dunia II sejalan dengan semakin kompleksnya komputer elektronik, transportasi, dan komunikasi. Teknik riset operasi menjadi semakin penting sebagai dasar rasional untuk pembuatan keputusan. Prosedur riset operasi tersebut kemudian diformalisasikan dan disebut aliran kuantitatif.
Demikian dari presentasi saya sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.